Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia, atas segala hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, dalam agenda, dalam acara yang juga tidak kalah pasti banyak keberkahan-keberkahan yang akan didapatkan di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam majelis ilmu seperti ini tentu banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan. Selain kita bisa bertemu dengan teman, kita bisa menambah relasi baru, bisa menambah teman baru dan lain sebagainya. Itu di dalam hadis disebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, sakinah. Jadi tidaklah satu kaum berkumpul di rumahnya Allah, di masjid seperti ini, terus kemudian di dalamnya membahas terkait dengan ayat-ayat Allah, membahas terkait dengan ilmu-ilmu Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan yang pertama, sakinah. Jadi paling tidak kalau kita kumpul di majelis ilmu seperti ini, yang pertama kita dapat sakinah, ketenangan. Ketenangan yang kita tidak akan bisa dapatkan kecuali di majelis-majelis ilmu seperti ini. Ketenangan tidak bisa kita dapatkan dengan rekreasi. Ketenangan tidak bisa kita dapatkan dengan shopping dan lain sebagainya. Ketenangan yang kita rasakan sekarang ini adalah ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada kita. Dan yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita. Kalau kita bayangkan, kita ibaratkan di dalam kehidupan kita saja. Kasih sayang, misalnya kita sayang dengan istri kita saja, misalnya. Terus kemudian istri kita membutuhkan sesuatu, pasti kita sebagai suaminya gitu kan, akan berusaha sekuat mungkin untuk memenuhi kebutuhan orang yang kita sayangi tersebut. Ini logika manusia, logika normalnya kita gitu kan. Belum kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang sayang kepada kita, pasti lebih dari itu semua. Sebelum kita minta, Allah pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, wahafathumul malaikah, Allah akan memberikan naungan dari malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat-malaikatnya Allah akan mendoakan kita semua yang ada di dalam majelis ilmu ini.
malaikatnya Allah akan mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Paling tidak kita akan mendapatkan 4 ini. Yang terakhir yaitu Allah akan menyebut nama kita di hadapan para makhluknya yang mulia. Kita disebut di suatu acara saja sudah merasa ada rasa bangga, ada rasa seperti istimewa gitu kan dalam acara. Apalagi ini Allah yang menyebut dan di depan para makhluknya yang mulia, para malaikatnya, para makhluknya yang mulia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat yang patut harus kita syukuri. Kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu seperti ini. Dan tidak hanya itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bentuk syukur seperti ini adalah merupakan hal yang wajib untuk kita laksanakan. Karena jelas sekali di dalam ayat Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seseorang tidak bersyukur itu secara otomatis hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak bersyukur pasti termasuk orang yang kufur kepada nikmat Allah. Tidak ada pilihan ketiga. Jadi cuman ada 2, orang syukur atau orang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang pertama, kalau kita syukur maka la azidannakum, Allah akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kita kufur maka na'udzubillah, azab Allah yang sangat pedih akan menunggu kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah pentingnya juga salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini juga penting di dalam kehidupan kita, karena di dalam hadis disebutkan juga seseorang itu akan merugi apabila di hadapannya atau apabila di sekelilingnya ada yang menyebut nama Nabi Muhammad akan tetapi dia tidak bersolawat atasnya. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seseorang itu akan merugi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah diciptakan oleh Allah ke dalam muka bumi ini. Tentu tujuannya adalah sebagai uswah, salah satunya sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwatun hasanah, sebagai suri tauladan yang terbaik yang bisa kita contoh. Dari segi apapun Rasulullah adalah yang terbaik. Baik itu dalam segi akhlaknya, pasti beliau adalah manusia dengan akhlak yang terbaik. Dari segi perdagangan, beliau adalah pedagang yang terbaik. Beliau adalah pedagang yang sukses. Dari segi tampilan fisik, beliau adalah manusia dengan fisik yang paling bagus. Dari segi kepemimpinan, beliau juga adalah pemimpin yang baik. Baik itu pemimpin dalam perang, baik itu pemimpin dalam rumah tangga, baik itu dalam pemimpin dalam hal-hal yang lainnya. Beliau adalah yang terbaik. Termasuk beliau adalah uswah, adalah contoh terbaik sebagai kakek bagi cucu-cucu kita. Dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kakek yang terbaik, kakek yang penyayang dibandingkan orang lain. Salah satu contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau sedang imam,
Kemudian tiba-tiba ada salah satu cucunya menaiki punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu sujudnya, sehingga sujudnya beliau dilaksanakan dengan waktu yang lama. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau selesai imam, selesai salam, kemudian beliau menghadap ke belakang dan menyampaikan kepada jamaah permohonan maaf beliau kepada jamaah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon maaf atas lamanya sujud yang beliau lakukan, dengan alasan karena cucu beliau menaiki beliau dan beliau tidak mau menyuruh atau tidak mau memotong kesenangan cucunya, sehingga beliau mendiamkan sampai cucunya itu turun dengan sendirinya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa. Akan tetapi jemaah yang dirahmati oleh Allah, di waktu yang lain juga Rasulullah itu adalah seorang kakek yang sangat tegas. Di kisahnya itu ketika salah satu cucunya merangkak-rangkak di lantai, tiba-tiba Rasulullah datang langsung menjunjung cucunya tersebut. Dan tidak hanya menjunjung cucunya itu saja, akan tetapi beliau itu memperagakan sebagai seseorang yang ingin memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Jadi beliau ingin dengan memperagakan seperti orang yang mau muntah itu supaya cucu beliau ini memuntahkan makanan yang berada di dalam mulut beliau, mulut cucunya beliau. Dan kemudian setelah itu mengatakan bahwasanya, tidak tahukah kamu wahai cucuku, boleh jadi kurma yang kamu makan tadi itu adalah merupakan sebagian dari sedekah. Dan yang perlu kamu ketahui wahai cucuku, keluarga kita ini tidak boleh memakan sedikit pun dari sedekah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu tegasnya Rasulullah ketika bab-bab yang seperti ini, bab-bab yang tidak dibolehkan untuk kita lakukan, terutama dalam hal makanan. Begitu pentingnya begitu pentingnya kekhawatiran diri kita terhadap sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam perut kita. Karena jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita ini adalah merupakan asal muasal dari apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kalau makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah makanan-makanan yang naudzubillah haram gitu kan, maka kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita lakukan tentu akan senantiasa mengarah kepada keburukan-keburukan. Begitu pula sebaliknya, kalau makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita ini adalah makanan-makanan yang jelas kehalalannya, jelas kesuciannya, jelas kebersihannya, maka setelah memakan makanan yang seperti itu akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, selain makanan itu adalah asal muasal dari apa yang akan kita lakukan ke depannya, asupan yang halal
atau makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita, ini adalah merupakan salah satu kunci dikabulkannya doa kita. Kunci diijabahi doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan selama ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada sesuatu yang mungkin tidak jelas dari mana sumbernya, bagaimana kondisi dari makanan tersebut, apakah ini diperoleh dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram ataupun yang lainnya. Itu bisa jadi penyebab tidak dikabulkannya doa-doa kita. Disebutkan dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kita jelas ketahui bersama bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah merupakan sahabat Rasulullah yang juga istimewa. Beliau dikenal sebagai pemanah yang hebat. Bahkan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini diberikan 100 mata panah, anak panah, terus kemudian beliau gunakan untuk memanah, maka 100 anak panah ini tepat pada target yang ditujunya, tidak meleset sedikit pun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga adalah manusia, adalah sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang penuh dengan semangat, penuh dengan semangat menahan lelah, penuh dengan kekuatan, penuh dengan ketekunan dan lain sebagainya itu. Bahkan dikisahkan suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Kemudian di malam tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bangun dari tidurnya untuk menunaikan sholat qiyamul lail. Kemudian dengan bergegas Sa'ad bin Abi Waqqas ini dengan sigapnya beliau langsung menyediakan alat-alat yang diperlukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu bejananya, baik itu alat-alat yang lainnya, airnya dan lain sebagainya, untuk digunakan sebagai beliau bersuci dan lain sebagainya itu. Kemudian saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wudhu, mengambil air wudhu, dan Sa'ad bin Abi Waqqas hendak menuangkan air tersebut, lalu Rasulullah dengan belas kasihnya melihat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sigapnya seperti itu, Rasulullah mengatakan, memberikan penawaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, mintalah kepadaku supaya aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang cerdas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab tawaran yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan tawaran yang cerdas. Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah supaya doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau senantiasa mustajab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum dan mengatakan, "Wahai Sa'ad, tolong bantu saya untuk menjaga makananmu." Dari kisah ini tentu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kunci dikabulkannya doa, kunci mustajabnya doa, salah satunya adalah dengan senantiasa kita menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena jelas di kisah yang lain juga disebutkan yang menunjukkan bahwa pentingnya menjaga makanan yang
kita masukkan ke dalam tubuh kita ini. Pentingnya menjaga makanan, minuman, bahkan pakaian ataupun buah-buahan dan lain sebagainya itu terhadap mustajabnya doa itu. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di depan para sahabatnya di model majelis ilmu seperti itu, kemudian Rasulullah membacakan beberapa ayat, membacakan beberapa ayat terkait dengan pilar-pilar kehidupan seorang manusia. Salah satu ayatnya adalah surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul-Rasul Allah, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal yang solih. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak hanya itu, Rasulullah kemudian membacakan ayat yang lain juga, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini saja aslinya kita sudah jelas gitu kan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kepada para sahabatnya bahwa makanan yang halal, makanan yang baik itu sangat penting, karena itu adalah merupakan asal muasal dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan tidak hanya itu, di ayat yang lain juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutan dari kisah itu, setelah Rasulullah memberikan beberapa ayat, paling tidak 3 ayat tersebut, kemudian sambil sahabat itu mentelaah apa yang dimaksud yang disampaikan oleh Rasulullah ini, sambil mencari-cari tafsir, mencari-cari makna yang sesungguhnya itu seperti apa, kemudian Rasulullah ini melanjutkan apa yang disampaikan itu. Beliau melanjutkan, kemudian beliau bercerita tentang seorang musafir. Ini mungkin cerita ini sudah masyhur di kalangan kita, sering kita dengar. Jadi beliau bercerita tentang musafir yang berada di tengah padang pasir. Musafir ini kondisinya beliau sedang berpuasa. Kemudian tidak hanya berpuasa, musafir ini juga adalah orang yang berada di perjalanan, kemudian di dalam perjalanan tersebut bekalnya dirampas oleh orang lain. Dan tidak hanya itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang musafir ini tidak hanya berpuasa, tidak hanya bekalnya dirampas, akan tetapi musafir ini adalah orang yang tersesat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu seorang musafir ini dengan kondisi seperti itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya dengan mengatakan, namun bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, sedangkan pakaian yang dipakai itu adalah berasal dari rizki yang tidak halal. Terus kemudian makanan yang masuk ke dalam tubuhnya berasal dari makanan yang tidak
halal. Dan apapun yang dipakainya itu berasal dari hal-hal yang tidak halal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita telisik, seorang musafir ini adalah merupakan kriteria di mana jikalau ia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk mengabulkan doa-doanya. Tidak hanya itu, disebutkan di dalam hadis juga, la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sha'imu hina yuftiru. Jadi seseorang itu doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, al-imamul adil. Jadi imam yang adil, pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Yang kedua, was-sha'imu hina yuftiru. Ini yang masuk di kriteria seorang musafir tadi. Was-sha'imu hina yuftiru. Jadi seseorang yang berpuasa hingga seseorang tersebut berbuka, itu doanya akan dikabulkan, doanya diijabah. Terus kemudian keadaan seorang musafir ini tidak hanya berpuasa, akan tetapi dia sedang dalam kondisi bekalnya dirampas oleh seseorang. Maka ini termasuk orang-orang yang sedang dizalimi. Jadi, dan ini juga masuk kriteria yang dimana doa-doa seorang yang terzalimi itu tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutan dari hadis tersebut, wasaimu hina yuftiru wa da'watul mazlumin. Dan orang-orang yang terzalimi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau kita lihat dari kisah Rasulullah tadi itu yang disampaikan, namun bagaimana mungkin doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang dipakai adalah pakaian yang berasal dari barang yang haram. Yang dimakan adalah makanan yang berasal dari hal-hal yang haram, gitu kan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita, kehati-hatian kita dalam menjaga kehalalan dan keharaman sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya tidak hanya kehalalan dan keharaman dalam hal asupan ini, hal makanan, hal sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini tidak hanya kunci dari dikabulkannya doa, akan tetapi asupan yang halal itu adalah penguat dari ketaatan. Penguat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau kita makan tentu kita akan kuat. Akan tetapi itu tadi, kalau yang kita makan itu adalah hal-hal yang tidak halal, tidak jelas kehalalannya, lalu tenaga yang diperoleh dari makan itu tentu akan melenceng dari kebaikan-kebaikan. Dia akan senantiasa mengarah kepada keburukan-keburukan. Asupan halal adalah penguat dari sebuah ketaatan. Ini dikisahkan dari cerita kunjungan Imam Asy-Syafi'i saat beliau melakukan perjalanan ke Baghdad. Di suatu malam beliau melewati rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau mampir sejenak dan beliau masuk ke rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad juga tahu kalau akan datang seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i, ke rumahnya. Kemudian beliau menyiapkan hidangan-hidangan yang bersahaja, hidangan-hidangan yang istimewa dibandingkan biasanya. Walaupun karena Imam Ahmad ini adalah seorang yang zuhud, seorang yang warok, hidangan yang dihidangkan adalah sekedarnya, tapi itu sudah menunjukkan keistimewaan di hadapan Imam Ahmad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di kisah tersebut, ketika Imam Asy-Syafi'i mampir ke rumahnya Imam Ahmad dan disuguhkan dengan hidangan-hidangan yang istimewa itu, lalu kemudian keluarganya Imam Ahmad dan ditambah dengan Imam Asy-Syafi'i memakan hidangan yang ada itu. Setelah keluarga Imam Ahmad selesai memakan yang dihidangkan itu, Imam Asy-Syafi'i tiba-tiba mengumpulkan remahan-remahan yang ada di hadapan beliau. Beliau mengumpulkan seluruh remahan-remahan dari makanan-makanan yang ada. Kemudian dijadikan di dalam satu wadah, lalu kemudian memakannya kembali. Hingga habis, tak bersisa sedikit pun. Ini memang agak aneh, karena kelihatan seolah-olah Imam Asy-Syafi'i ini adalah seorang yang kelaparan, seorang yang rakus dan lain sebagainya. Sehingga salah satu anak Imam Ahmad melihat keanehan tersebut, menanyakan kepada Imam Ahmad, "Wahai ayahku, lihatlah tamu yang satu ini, begitu rakus, begitu lahap, dan sehingga tidak tersisa sedikit pun makanan yang ada di hadapannya." Kemudian Imam Ahmad tersenyum dan mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, silahkan tanyakan sendiri kepada Imam Asy-Syafi'i." Terus kemudian sebelum anaknya ini menanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ini sudah mendengar apa yang ditanyakan kepada ayahnya tersebut, apa yang dibicarakan kepada ayahnya tersebut, kemudian Imam Asy-Syafi'i memanggil anaknya. "Nak, kamu tahu enggak, sesungguhnya makanan yang dihidangkan di hadapanku ini, karena ini di rumahnya Imam Ahmad, maka pasti terjamin kehalalannya, pasti terjamin kebersihannya. Sumber-sumbernya pasti adalah sumber-sumber terbaik yang beliau hidangkan, yang beliau sajikan." Gitu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya tidak akan membiarkan sedikit pun itu tersisa, karena keberkahan dari makanan ini akan menguatkan ketaatan-ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari makanan ini akan menjadikanku lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari makanan ini, karena jelas kehalalannya tadi itu, akan menjadikanku lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Asy-Syafi'i tadi itu menghabiskan seluruh yang ada di hadapannya. Karena hidangan yang halal adalah pengokoh atau penguat atau penambah semangat dari ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tumbuh dari zat-zat yang bersih, zat-zat yang halal, zat-zat yang terjamin kesuciannya. Dia akan senantiasa ringan apabila ada ajakan-ajakan kebaikan, mudah tergerak. Bisa jadi yang kita lakukan ini adalah bentuk dari ikhtiar kita. Makanan-makanan yang kita makan ini adalah makanan yang halal, sehingga kita mudah tergerak datang ke masjidnya Allah, melaksanakan kewajiban kita, sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim seperti ini. Ini bisa jadi karena kehalalan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya itu, dengan terjaminnya kehalalan yang masuk ke dalam tubuh kita ini, bisa jadi kita bisa
berlama-lama untuk duduk bersama Al-Quran, bisa jadi seperti itu. Kita bisa berlama-lama duduk berada di majelis ilmu seperti ini dan lain sebagainya. Itulah bentuk pengokoh dari ketaatan, karena makanan yang halal, karena makanan yang terjamin kesuciannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika makanan yang haram kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka kita akan lebih condong kepada keburukan-keburukan. Jika ada panggilan kemaksiatan, kita akan mudah tergerak. Jika ada panggilan-panggilan untuk keburukan, kita akan mudah tergerak. Jika ada panggilan-panggilan untuk kesia-siaan, misalnya nongkrong tidak ada tujuannya, itu kita mudah tergerak untuk mengikutinya. Sedangkan kalau ke masjid, majelis taklim dan lain sebagainya, kita akan berat untuk menjalankannya. Itu bentuk dari makanan halal atau makanan haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, asupan halal adalah hak surga atas diri kita. Ini dikisahkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa ketika beliau pulang atau habis dari bepergian, kemudian beliau pulang ke rumahnya, tiba-tiba di atas meja makan itu sudah tersedia hidangan-hidangan. Hidangan roti sudah tersedia, karena Abu Bakar As-Siddiq ini habis dari bepergian, pulang-pulang dalam kondisi lapar, sampai di rumah sudah ada hidangan roti di atas meja makan, lalu beliau menyantap hidangan-hidangan tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Abu Bakar ini adalah seorang yang sangat hati-hati, biasanya beliau itu selalu menanyakan kepada istrinya, makanan yang ada ini berasal dari mana? Asalnya dari mana dan sumbernya dari mana? Akan tetapi di saat itu beliau lalai, tidak menanyakan hal itu kepada istrinya. Sampai-sampai istri beliau, karena melihat seperti itu, istri beliau menegur Abu Bakar As-Siddiq ini. Mengapa tidak menanyakan ini makanan dari mana? Gitu. Kemudian istrinya mengatakan bahwa makanan ini berasal dari tetangganya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini langsung memasukkan 3 jarinya ke dalam mulutnya, supaya memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, memuntahkan apa yang sudah beliau masukkan ke dalam perutnya. Karena Abu Bakar ini tahu bahwa tetangganya ini adalah orang yang suka meramal, orang peramal, orang yang mengira-ngira masa depan itu seperti apa ya. Kalau bahasa kasarnya model-model seperti dukun gitu. Karena seperti itu, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq langsung memasukkan 3 jarinya ke pangkal lidahnya, supaya makanan yang sudah beliau konsumsi itu beliau muntahkan kembali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah beliau muntah, mengeluarkan isi dari yang beliau makan itu, kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalaupun makanan itu tidak keluar, dan yang keluar adalah roh yang ada di dalam tubuhnya, itu beliau akan lakukan. Saking kehati-hatiannya beliau
terhadap makanan. Sampai-sampai kalaulah ruhnya yang keluar, ruhnya yang melayang gitu kan, itu beliau akan lakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita pandang kita sebagai seseorang yang hidup di zaman ini gitu kan, ini adalah merupakan hal yang mungkin berlebihan, sampai-sampai memuntahkan apa yang sudah dimakannya, padahal kondisinya tidak tahu makanan itu berasal dari mana gitu. Walaupun ada kaidah bahwa seseorang yang tidak tahu itu tidak akan kena hukuman apapun. Makanan yang kita tidak tahu asal muasalnya ini halal atau haramnya, asalkan sudah jelas halalnya, halal makanannya, halal fisiknya, itu kita makan, itu pun aslinya tidak masalah. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mencatat bahwa andai pun dosa dari kita memakan hal yang mungkin tidak halal gitu kan, yang kita tidak tahu, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makanan dengan kondisi seperti itu pasti akan menimbulkan efek-efek negatif terhadap tubuh kita. Baik itu berupa penyakit, baik itu berupa kita lebih malas, baik itu berupa hal-hal yang lain yang mungkin itu buruk bagi kehidupan kita. Walaupun itu tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap berefek, kata Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan halal atau asupan yang halal adalah surga. Surga adalah hak atas tubuh kita, karena jelas bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik dan Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Jadi Allah tidak akan menerima sesuatu hal yang tidak baik. Baik itu apa? Misalnya yang kita sedekahkan, atau baik itu tubuh kita yang tersusun dari hal-hal yang tidak baik, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asupan yang halal itu adalah pelembut bagi hati kita. Ini logikanya kalau berbicara terkait dengan kelembutan hati yang berasal dari asupan makanan. Itu kalau berbicara terkait dengan kesehatan, maka sesuatu yang kita makan ini nantinya akan diproses oleh tubuh, terus kemudian menjadi darah. Salah satunya menjadi darah. Kemudian darah itu mengalir di pembuluh darah kita, yang pada akhirnya mengalir kepada hati kita. Kalau makanan yang kita makan ini adalah baik, maka darah yang ada di dalam tubuh kita ini adalah darah yang baik. Terus kemudian lewat ke hati kita, maka hati kita juga akan baik. Hati kita akan bersih. Nah, kalau hati kita sudah bersih, hati kita baik, maka tidak lain kita akan mudah tergerak untuk menuju ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mudah untuk bergerak menuju atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu, kalau kita sudah senantiasa taat kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa berinfak, membantu teman, membantu saudara dan lain sebagainya, maka tidak lain hati kita itu akan terus menjadi lembut.
Ini logika berpikirnya, kenapa asupan yang halal itu adalah menjadikan hati kita hati yang lembut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita tahu urgensi atau inti dari bagaimana pentingnya menjaga kehalalan dan keharaman makanan yang kita konsumsi, rizki yang kita terima. Ini semoga dengan begitu apapun yang nantinya kita akan masukkan ke dalam tubuh kita itu semoga adalah berasal dari hal-hal yang halal. Semoga berasal dari cara-cara yang halal kita dapatkan. Dan fisiknya pun itu adalah sudah dijamin kehalalannya. Dan dengan begitu makanan yang halal kita masukkan ke dalam tubuh kita mudah untuk tergerak kepada kebaikan-kebaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah menunjukkan waktu sholat Isya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.